Shalom, salam kamu spesial. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Kita lompat ayat 25. Saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita lompat ayat 25. Saya akan bacakan buat kita semua. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Ya Baginda Raja Nebukadnezar, kami tidak akan khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami. Kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami. Dan ia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda. Tetapi sekalipun ia tidak berbuat demikian, harap Baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda ataupun patung emas yang Baginda buat itu." Ayat 25. "Nah, coba lihat," seru Nebukadnezar, "ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di dalam api itu, dan mereka tidak dimakan api. Orang yang keempat kelihatannya seperti anak dewa." Judul khotbah saya pada saat ini adalah "Berjalan bersama Tuhan melewati api di tahun 2021. Beberapa waktu yang lalu muncul satu istilah yang menghebohkan di dunia maya, yaitu istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Luas wilayah itu mencakup sekitar 40.000 kilometer, Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia itu dia melewati 18 provinsi, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, secara khusus Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, sampai ke Papua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang begitu menakutkan bagi banyak orang. Bahkan para ahli mengatakan bahwa kita yang tinggal di Ring of Fire, kita sepertinya tinggal di atas api, ya, karena wilayah atau daerah yang dilewati oleh Ring of Fire akan seringkali terjadi bencana gempa bumi atau gunung api meletus. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun bukan saja mereka ada di dalam situasi yang dimana mereka ada di atas api, tapi mereka benar-benar dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Nebukadnezar bahwa mereka percaya Allah akan melepaskan mereka. Dan kita tahu, kita baca tadi dalam ayat firman Tuhan, bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir dan melepaskan mereka. Tuhan membebaskan mereka. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan melewati api di tahun 2021 apabila kita memiliki iman yang aktif. Apa itu iman yang aktif? Iman yang aktif adalah sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan sekalipun situasinya sangat sulit, sekalipun situasinya berbahaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun taruhannya adalah nyawa mereka. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, apa itu iman yang pasif? Iman yang pasif adalah sekalipun kita berkata kita orang beriman, tetapi dalam kehidupan kita, iman kita bergantung kepada diri kita sendiri, bergantung kepada kekayaan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan tidak mau kita punya iman seperti itu. Dia mau kita punya iman yang aktif, di mana kita akan mengalami mujizat-mujizat. Itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka punya iman yang aktif dan mereka melihat mujizat Tuhan. Contoh yang paling jelas di dalam Alkitab adalah seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Alkitab mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya, tapi tidak ada faedahnya. Waktu dia mendengar berita tentang Yesus, dia datang kepada Yesus. Dia sudah ada seorang pengkhotbah berkata bahwa karena dia sakit pendarahan, dia begitu lemah
Sehingga untuk berjumpa dengan Yesus, untuk menjamah jumpa Yesus, dia harus merangkak di tanah Palestina yang berbatu-batu. Dan pasti kakinya dan tangannya penuh dengan luka karena tajamnya batu-batu pada waktu itu. Tapi dia punya iman yang aktif. Dia punya iman yang besar. Dia berkata bahwa asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Waktu dia datang dengan iman yang aktif, dia menjamah jubah Yesus, mujizat terjadi. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi tantangan kita, masalah kita? Mungkin kita seperti ketiga orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita ada di tahun 2021 seperti kita ada di perapian yang menyala-nyala. Dalam hidup kita, dalam ekonomi, kesehatan, pekerjaan, bisnis, bahkan kehidupan bergereja. Saya percaya Tuhan mau supaya kita punya iman yang aktif. Kita percaya bahwa dia akan melakukan mujizat besar. Kita percaya bahwa dia akan menolong kita, melepaskan kita daripada semua tantangan kehidupan ini yang sepertinya kita ada di dalam api. Terus percaya kepada dia, terus mengandalkan dia, berharap untuk dia melakukan mujizat, berserah sekalipun tantangannya begitu luar biasa. Percaya bahwa dia punya jalan keluar bagi saya dan saudara. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan melewati api di tahun 2021 apabila Tuhan aktif dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Itu benar. Itu Alkitabiah. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena yang kita butuhkan bukan sekedar Allah hadir, tetapi Allah hadir dan menyatakan kemuliaannya. Allah hadir dan dia aktif bekerja, menolong saya dan saudara, menyatakan kemuliaannya, berperang bagi kita. Itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, yang sangat panas. Bahkan orang-orang yang melempar pun mati oleh karena semburan api yang begitu panas. Nah, saya dan saudara dalam menghadapi kehidupan ini pun sepertinya tahun 2021 adalah kita ada di atas api atau berjalan melewati api. Tapi saya percaya kalau Tuhan hadir dan Tuhan aktif, maka mujizat pasti terjadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang itu setelah zaman Nabi Yesaya. Saya percaya mereka telah membaca Yesaya 43 ayat 2 dan 4. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 2 dan 4. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 2 dan 4. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, api tidak akan dihanguskan. Engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya percaya firman Tuhan ini diingat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mereka percaya sekalipun mereka melewati api, mereka tidak dihanguskan. Dan itu terjadi karena Allah aktif bekerja. Allah berjalan bersama-sama dengan mereka. Mujizat terjadi. Mereka tidak dihanguskan. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada bau hangus di dalam tubuh mereka, di tubuh mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, saya dan saudara sedang melewati api 2021. Apakah Tuhan aktif dalam hidupmu melakukan mujizat? Itu hanya bisa terjadi apabila engkau memiliki iman yang aktif dan biarkan Allah bekerja, bergantung kepada Dia. Peter Wagner mengatakan ada 3 jenis iman. Iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Semua orang Kristen punya iman itu. Tetapi ada iman yang kedua, tingkatan yang kedua, yang disebut iman untuk mengalami mujizat. Tingkatan yang ketiga adalah iman untuk melakukan mujizat. Tuhan mau supaya kita punya iman yang seperti itu. Iman untuk melakukan mujizat. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi kesaksian, tanda, dan alamat bagi banyak orang. Orang melihat kehidupan kita. Mereka melihat
Satu pertunjukan iman yang luar biasa. Mereka melihat mujizat Tuhan terjadi atas pergumulan ekonomi kita, pergumulan rumah tangga, masa depan, pekerjaan, bisnis kita. Orang melihat bahwa sungguh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan berperang ganti kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Allah. Mari kita terus beriman kepada Tuhan sehingga kita melihat mujizat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.